Shalom saudaraku, apa kabar saudara pada hari ini? Agar kiranya luar biasa dan kita tetap ada dalam lindungan dan naungan Tuhan. Pada kesempatan ini, di dalam kehidupan kita diperhadapkan dalam situasi-situasi yang berbeda yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Hari ini salah satu yang bisa mungkin mengingatkan kita kembali di dalam segala aktivitas kita, pikiran kita, situasi kehidupan kita, pekerjaan kita, bahkan di dalam keluarga kita, saudaraku. Bagaimana kita diajari oleh Tuhan untuk mengelola pikiran kita. Walaupun di dalam segala kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Sehingga di dalam menentukan pilihan yang harus kita jalani, terkadang kita mendapatkan satu kendala yang mungkin kita sendiri tidak dapat menentukan pilihan yang pas dan tepat. Tapi hari ini kita bisa belajar dari kitab Ayub pasal 42. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, salah satu ketika Ayub ditegur oleh Tuhan untuk menentukan pilihan yang tepat adalah ketika Ayub menghadapi pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupannya, pekerjaannya, dan keluarganya. Salah satu yang mungkin memotivasi kita, saudaraku, ketika Tuhan menegur dia. Tapi respon daripada Ayub adalah ada dua hal yang perlu mungkin kita camkan di dalam kehidupan kita. Satu, ketika Tuhan menegur Ayub, Ayub dengan rendah hati menunjukkan sikap siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap rendah hati ini adalah salah satu mendorong kita ketika kita menghadapi pergumulan berat, ketika kita menentukan satu pilihan yang mungkin sampai detik ini kita belum bisa memberikan jawaban dan pilihan yang tepat. Sehingga apa yang dilakukan yang terjadi di dalam kehidupan kita, terkadang kita gampang menyerah, gampang mengeluh, bahkan sekali-sekali ada juga orang menyalahkan Tuhan. Tapi Ayub menunjukkan sikap yang tepat di hadapan Tuhan karena iman yang bertumbuh. Dia merendahkan dirinya. Dia menganggap dan mengakui bahwa dia ini adalah hanya debu tanah yang tidak berguna tanpa ada pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, yang dia pertunjukkan di situ adalah bagaimana dia memperlihatkan dirinya yang tidak memberikan pembelaan atas apa yang dia rasakan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pembelaan Tuhan, takkan ada artinya pembelaan terhadap diri kita manusia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, untuk melanjutkan segala pilihan-pilihan yang kita tentukan, walaupun sampai saat ini kita belum bisa menentukannya, jangan sekali-sekali kita membela diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membela kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, bagaimana kita masuk dalam proses, dalam penentuan pilihan kita, ingat, Tuhan sudah memilih kita sebagai anak-anaknya. Kalau Tuhan sudah memilih kita sebagai anak-anaknya, jangan lari dari pilihan Tuhan. Jadikan hidup saudara dan saya sebagai orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dikhususkan Tuhan, orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi berkat, untuk menjadi satu hal yang baik, yang berguna, baik di dalam pekerjaan saudara, di dalam kehidupan saudara, di dalam lingkungan saudara, keluarga saudara, di gereja Tuhan, bahkan di masyarakat. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Oleh karena itu, apapun yang saudara rasakan saat ini, jangan sekali-sekali menentukan pilihan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi tentukanlah pilihan saudara, yaitu tetap mengikut Yesus adalah keputusanku. Tanpa ada pertolongan dan kuasa Tuhan yang mengangkat kita sebagai anak-anaknya, mungkin kita kacau dan tidak aman kehidupan kita. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan dan tetap melekat di dalam kasih karunia Tuhan yang menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang kita rasakan saat ini, biarlah kita bekerja, biarlah kita melakukan segala aktivitas kita, biarlah kita serahkan masa depan kita terhadap kuasa Tuhan yang menyertai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.